Kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdy Sambo diprediksi bahwa saksi ahli sudutkan korban. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril menilai, ruang sidang digunakan pihak terdakwa untuk mendiskreditkan Brigadir Yosua Huta Barat. Dia mengungkapkan itu berdasarkan pengamatannya atas upaya pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, yang gencar menggali sifat negatif Brigadir Yosua dari sejumlah saksi pada sidang pembunuhan di PN Jakarta Selatan. Reza menyebut, untuk menggali sifat seseorang, seharusnya ditanyakan sisi positif dan negatif dari sosok yang diprofili. Upaya menggali sifat seorang korban disebut dengan istilah victim profiling. Tapi uniknya dalam profiling yang berlangsung di ruang sidang itu, yang terlihat pada tanya jawab antara saksi dan penasehat hukum terdakwa, semua yang dikupas adalah sisi-sisi negatif, tuturnya, dalam program Milu Kompas TV, dikutip tribunjambi.com pada Selasa tanggal 15 November tahun 2022. Menurutnya upaya profiling ini sangat bias, sebab untuk melihat profil seseorang, harus melihat pada dua aspek. Semuanya, tidak ada satupun saksi yang menyebut satupun sifat positif Brigadir Yosua. Kita sudah bisa katakan ini profiling yang tampaknya penuh dengan bias profiling, terangnya. Diterangkannya, profiling merupakan kerja ilmiah yang berdasarkan kerja keilmuan. Tetapi di ruang sidang, katanya, seolah sudah menjadi komoditas untuk mendiskreditkan korban. Itu sebabnya saya katakan victim profiling yang beraroma laksana criminal profiling, ungkapnya. Brigadir Yosua Huta Barat menjadi korban pembunuhan, tapi dia dipotret seperti pelaku kejahatan kriminal. Apa tujuan pihak Ferdy Sambo melalui kuasa hukumnya untuk melakukan itu? Reza menjelaskan, setiap orang yang hadir di ruang persidangan pasti punya target hukum. Agar target hukumnya bisa tercapai, harus kembangkan strategi hukum apa yang tepat untuk dilaksanakan. Terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kini terancam pidana maksimal hukuman mati. Kira-kira mereka mau tidak dihukum mati? Tidak. Jadi target mereka atau tujuan hukum mereka adalah bagaimana agar mereka bisa mendapatkan keringanan sanksi atau bahkan lebih baik lagi bebas murni, paparnya. Agar mereka bisa mencapai target hukum seperti itu, maka harus kembangkan strategi, cara atau strategi yang mereka pakai, ungkapnya, adalah dengan atribusi eksternal, yakni mencoba untuk melimpahkan tanggung jawab ke pihak selain diri mereka. Inilah makanya dilakukan upaya mengupas sisi kepribadian dan perilaku yang serba negatif dari Yosua. Ini menandakan atribusi eksternalnya adalah mendiam Yosua, untuk menunjukkan orang yang berada pada posisi korban ini sesungguhnya orang yang tidak baik-baik amat, jelasnya. Dengan begitu, terangnya, akan ada pembelaan bagi terdakwa bahwa mendiang Brigadir Yosua dianggap sudah melakukan kekerasan seksual. Dengan melakukan framing sedemikian negatif, ungkapnya, maka pihak FS berusaha meyakinkan majelis hakim, bahwa ada pihak lain yang juga harus disalahkan. Pihak terdakwa akan membuat pembelaan, bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan sebagai aksi susulan, respon pada aksi kejahatan pendahuluan, yaitu kekerasan seksual. Barangkali puncaknya nanti akan hadir saksi ahli membawa sebuah dokumen yang ditunjukkan ke majelis, menjelaskan profil mendiang Brigadir Yosua, yang dalam tafsiran saya, isinya victim profiling, tapi kalau kita baca, kalau kita kupas, barangkali arahnya lebih pada criminal profiling, tuturnya. Pada sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan, saksi Susi dan Kuat Maruf, mengaku tidak melihat pelecehan seksual di Magelang. Mereka hanya melihat kondisi Putri Chandrawati sedang tergeletak di lantai 2 rumah pribadi Ferdy Sambo yang terletak di kawasan mewah tersebut. Ricky Rizal, yang juga terdakwa perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua, tak tahu ada pelecehan di Magelang. Ricky Rizal menepis tudingan pelecehan seksual dilakukan Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati. Apa yang diketahui klien kami, tidak ada kejadian pelecehan, yang ada hanya pertengkaran. RR mencoba menenangkan situasi, kata Erman Umar, kuasa hukum Ricky Rizal, di program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin, tanggal 14 November tahun 2022. Dia memperkuat argumennya itu melihat pada keterangan dari saksi Susi di persidangan. Sementara itu, pengacara Kuat Maruf, Irwan Irawan menyebut, kliennya tak tahu peristiwa pelecehan seksual. Dia tidak melihat peristiwanya, cuma menduga ada kejadian yang dilakukan Yosua ini, karena dia dilihat turun dari lantai 2, gitu, kata Irwan. Hanya Putri Chandrawati dan Brigadir Yosua Huta Barat yang mengetahui pasti ada tidaknya peristiwa tersebut.
Yang lain tidak ada yang melihat itu, peristiwa yang di dalam kamar, nggak ada yang dilihat, Kuat sama sekali tidak melihat, katanya. Sebagaimana diketahui, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat tewas di Duren 3 Nomor 46, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Dia meninggal ditembak di lantai 1 rumah dinas Polri itu. 5 orang menjadi terdakwa dalam peristiwa ini. Nah, gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.